Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita yaitu al-usul as-salasah. Yang dimana kita sudah berada di landasan yang ketiga, al-aslu as-salis. Dan kita sudah berada di bagian dan sebelumnya kita sudah membahas tentang penjelasan ayat surat Al-Mudaththir dan tentang hijrah, Dan qala al-musannif rahimahullahu taala wal hijratu faridatun ala hadhihi al-ummah min baladis syirki ila baladil islam wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah. Hijrah itu adalah kewajiban atas setiap umat, yaitu hijrah yang sebagaimana kita sudah bahas, yaitu hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah dari negeri kesyirikan, negeri orang-orang kafir, dan menuju ke negeri Islam. Wa hiya baqiyatun ila an taqumas sa'ah, dan kewajiban ini akan terus ada sampai tegaknya hari kiamat. Wa dalilu qauluhu ta'ala innal ladzina tawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa al mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika asallahu an yafuwa anhum wa kana Allahu afuwan ghafura. Ya, artinya sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri. Para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimanakah kalian ini? Mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri Mekah, di Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat hijrah di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu adalah akhdaw wabila wasa'at masira, tempat seburuk-buruk tempat kembali. Illal musta'afina, kecuali mereka yang tertindas, baik laki-laki atau wanita atau anak-anak yang tidak mampu atau tidak berdaya dan atau tidak tahu jalan untuk hijrah, faulaika asallahu ayyafu anhum, maka mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala maafkan. Wa kana Allahu afuwan ghafur, Allah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu suka memaafkan dan mengampuni. Wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku itu luas, maka sembahlah aku saja. Qala al-Baghawi rahimahullahu taala sabab nuzuli hadhil ayat fil muslimin alladzina fi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sebab turunnya ayat ini, kata Imam Baghawi rahimahullah, itu karena orang muslim yang tinggal di Mekah itu dia tidak berhijrah, tidak hijrah, dan Allah memanggil mereka, menyuruh mereka dengan sebutan iman, dengan panggilan iman. Wa dalilu ala hijrati minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil yang menunjukkan kewajiban hijrah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati at-taubah wa la tanqati at-taubah hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha. Hijrah akan tetap berlangsung selama pintu taubat belum ditutup, sedang pintu taubat tidak akan ditutup sampai matahari terbit dari barat. Jadi faidah yang bisa kita ambil di sini adalah bahwasanya taubat itu tidak akan tertutup sampai terjadinya tanda kiamat ini, ya ini matahari terbit dari barat.
Sudah itu kata rahimahullah, kata penulis rahimahullah taala, falamma istaqarra fil Madinah umiru bi baqiyati syara'il Islam misal zakah wa shaum wal hajj wal adzan wal jihad wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Maka tatkala istaqarra fil Madinah, maka tatkala beliau menetap di Madinah, beliau diperintahkan untuk menyampaikan syariat-syariat Islam yang lainnya seperti zakat, puasa, haji, adzan, jihad, amr ma'ruf nahi munkar dan selainnya dari syariat-syariat Allah yang lainnya. Akhudha ala hadha asyra sinin, dan beliau mendakwakan itu selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfi, dan setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatullah wa salamuhu alaihi dinuhu baqa. Jadi syariat-syariat yang disampaikan itu berada pada saat fase Madinah. Adapun di fase Mekah yang dimana beliau di dalamnya selama 13 tahun, beliau hanya mendakwakan at-tauhid. Bukan berarti di Madinah beliau tidak mendakwakan tauhid, tapi beliau lebih giat, lebih keras dakwah tauhidnya di Mekah. Dan setelah itu, setelah 10 tahun beliau berdakwah, beliau menyampaikan syariat-syariat Allah. Selama 10 tahun lah, setelah 10 tahun beliau diwafatkan. Wahada, kata penulis, wahada dinuhu la khair, inilah agama beliau, yaitu Islam. La khaira illa dalal umat alaih. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah menyampaikan semuanya. Tidak ada satu kebaikan pun kecuali beliau telah menyampaikan seluruhnya. Wala syarra illa haddaroha min, dan tidak ada satu keburukan pun kecuali beliau telah menjelaskannya. Wal khairul ladzi dallaha alaihi at-tauhid, dan kebaikan yang beliau sampaikan itu adalah at-tauhid, tauhid, akidah. Wa jami'u ma yuhibbuhu Allah wa yarda, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan ridhoi. Dan ini juga termasuk pengertian ibadah ya, dan sudah berlalu penjelasannya tentang pengertian ibadah. Sudah berlalu penjelasannya. Baik, wasyarrul ladzi haddaroha min, dan keburukan yang beliau sampaikan itu diantaranya adalah asyirk, yaitu kesyirikan. Didduhu tauhid, lawan dari at-tauhid. Wa jami'u ma yakrahuhu Allah wa ya'ba, dan setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala benci dan murkai, yakroh. Ba'athahullahu ilan nasi kafa, Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Waftaradallahu ta'atu ala jami'is saqalaini al-jinni wal ins, dan setiap jin, kalangan jin dan manusia diwajibkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan atas itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya adalah utusan Allah untuk kalian jami'an, untuk kalian seluruhnya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Wa kamalallahu bihiddin, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini akmaltu lakum dinakum, telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Menunjukkan bahwa agama ini sudah sempurna, maka konsekuensinya adalah agama ini tidak boleh ditambah-tambahi, tidak boleh berekreasi, membuat amalan-amalan baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan
telah kucukupkan untuk kalian itu nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridho terhadap kalian itu Islam sebagai agama kalian. Menunjukkan bahwasanya semua agama selain Islam adalah salah. Maka kita tidak boleh membuat statement bahwasanya semua agama itu sama. Tidak. Kita harus membuat statement bahwasanya satu-satunya agama yang benar pasti Islam, selainnya itu salah, sesat, dan pasti di neraka semuanya. Dan yang hanya masuk surga adalah kaum muslimin yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu ala mautihi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan wafatnya, meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau akan mati. Engkau mati. Dan sesungguhnya setiap dari mereka juga akan mati. Summa innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian takhtasimun, saling berbantah-bantahan. Saling berbantah-bantahan. Dalil ini menunjukkan atas meninggalnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Wan nasu idza matu yub'atsun, dan manusia apabila mereka mati yub'atsun, mereka akan dibangkitkan. Karena sebagian manusia ada yang meyakini bahwasanya kalau kita mati tidak akan dibangkitkan. Kalau mati selesai perkara. Tidak ya. Ini perkara yang salah, keliru. Maka kita juga tidak boleh mengatakan tatkala seorang itu meninggal atau wafat kita bilang peristirahatan yang terakhir. Itu belum tentu, ya. Itu belum tentu. Karena bisa jadi dia disiksa dalam kuburan, di alam barzakh, dan mungkin juga dia bisa mendapatkan kenikmatan. Dan kita juga tidak boleh mengatakan, jadi di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya kita juga tidak boleh mengatakan seorang yang sudah meninggal dengan sebutan almarhum. Almarhum itu keliru juga ya. Karena almarhum artinya dirahmati. Artinya sudah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak boleh diucapkan. Akan tetapi kita mendoakannya dengan doa rahimahullah. Kalau laki-laki rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, atau rahimahullah kalau dia itu perempuan. Artinya semoga Allah merahmatinya. Itu. Baik, wan nasu idza matu yub'atsun, wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari bumi itulah kami menciptakan kalian, dan kepadanya kami akan mengembalikan kalian, dan darinya pula kami akan mengeluarkan kalian pada kalian lain. Baik, kita kembali dulu pada kita menuliskan faedah-faedah tentang sebentar. Kita akan menuliskan faedah tentang wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil ayatnya tentang kematian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu juga kami ingatkan ya, yang tadi kami sampaikan, yang kami baca itu ada di buku
Al-Usul Salasa yang sudah pernah kita kirim di PDF, yang sudah pernah kita kirim dalam bentuk PDF di grup. Diharapkan untuk bisa di-print ya, diharapkan untuk bisa di-print, bisa dibaca-baca, dipelajari, diulang-ulang pelajarannya, di murojaah. Baik. Dalil tentang kematian Rasulullah SAW. Dalam bahasa Arab, mayyit artinya engkau akan meninggal. Innaka mayyit, sesungguhnya engkau akan meninggal, engkau akan mati. Artinya ya, engkau akan meninggal. Yang kedua, ijma para sahabat Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW itu meninggal, telah wafat. Jadi kita tidak boleh berkeyakinan bahwa Nabi SAW masih hidup. Dan ada sebagian kaum muslimin yang meyakini hal tersebut. Dan menunjukkan bahwa Nabi SAW itu Nabi terakhir, maka kita juga tidak boleh meyakini bahwasanya ada Nabi setelah Nabi SAW. Dengan ini telah selesai pembahasan kita tentang Al-Usul As-Salasah. Ini mana kita sudah melewati usul yang pertama, usul yang kedua, ini landasan pertama, landasan yang kedua, dan landasan yang ketiga. Kami harapkan agar dimurojaah, minimal dibaca-baca bukunya, buku yang PDF-nya itu di-print, baru dibaca-baca. Adapun yang di buku tulisan sudah dicatat, itu juga dibaca-baca sebagai faedah untuk kita. Dan selain kita mempelajarinya, tentunya kita harus mengamalkannya. Jadi kita sudah mempelajari usul salasa, kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam kubur kelak. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.